Lain, Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menemui keluarga korban pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Kedatangan LPSK bertujuan untuk melakukan penilaian soal status justice kolaborator yang diajukan tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Pada Kamis kemarin, LPSK terlebih dulu menemui Yoris, anak tertua korban, untuk menggali informasi dan penilaian terhadap tersangka Danu yang mengajukan status justice kolaborator. Kepada LPSK, hasilnya Yoris dan kuasa hukumnya menilai Danu tidak layak mendapatkan justice kolaborator karena selama 2 tahun menutup-nutupi informasi dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Namun pendapat berbeda dilontarkan 3 kakak korban, yakni Lilis, Yeti, dan Ida yang merupakan ibu angkat Danu. Mereka menilai Danu layak mendapatkan status justice kolaborator karena berani membongkar kasus ini setelah 2 tahun berlarut-larut. Dari LPSK, Bu. Dan emang kalau kita lihat ini kan 2 tahun ini apakah layak menjadikan sebuah justice kolaborator kan itu. Dengan dia menutupi kejahatan selama 2 tahun kan itu ya. Nah makanya ini kan jadi pertimbangan juga sebetulnya nanti dari kepolisian gitu ya. Begitupun nanti ya saya yakin mungkin LPSK mungkin lebih kepada hak mereka untuk melakukan apakah layak atau tidaknya nanti mungkin saudara D ini jadikan sebuah JS nantinya. Sangat mendukung. Kenapa, Bu, mendukung? Alasannya? Ya alasannya karena yang salah itu kan yang utamanya bukan Danu. Jadi Danu yang bisa membukakan rahasia ini, kalau nggak ada Danu kan belum tentu ini kebuka gitu. Jadi saya maya pokoknya nama Danu ke situ itu setuju lah gitu. Tapi kan ini udah 2 tahun nih, Bu, gak kenapa dari awal gitu, ada pertimbangan nggak? Apanya mungkin Danunya tertekan ke apa dari dulunya, jadi dia nggak mau bicara gitu. Sementara itu, Yuris, anak tertua sekaligus kakak Amel, korban pembunuhan ibu dan anak di Subang, yakin jika pelaku yang menghabisi nyawa ibu dan adiknya adalah 5 tersangka yang sudah ditetapkan polisi saat ini. Hal itu diyakini Yuris dari rangkaian dan tahapan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi selama ini. Yuris juga kecewa karena baru 2 tersangka yang ditahan, sementara 3 tersangka pembunuh ibu dan adiknya Amel belum ditahan. Agak kecewa juga sih. Harusnya kan inilah bareng-bareng lah kalau bisa. Secara pribadi meyakini nggak sih kalau pelakunya tuh benar gitu? Kalau dari dari beberapa tahapan proses ya meyakini. Juga mengapresiasi lah seperti itu dari pihak kepolisian. Perkembangan informasi soal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat akan langsung disampaikan jurnalis Kompas TV Hendri Irawan. Hendri, apakah sudah ada hasil dari olah TKP ulang yang dilakukan dan kapan untuk hasil asesmen LPSK soal status justice kolaborator tersangka Danu akan diumumkan? Ya baik Paskalis dan juga saudara, LPSK pada Kamis kemarin mendatangi keluarga korban pembunuhan ibu dan anak di Subang, di mana LPSK untuk pertama kali menemui kakak sekaligus anak tertua dari korban Tuti dan Amel ini untuk menggali informasi dan keterangan terkait justice kolaborator yang diajukan oleh tersangka Danu, karena Danu dianggap mengajukan justice kolaborator dianggap sebagai mau bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk tersangka sekaligus saksi untuk membongkar kasus pembunuhan ibu dan anak ini yang telah berlarut-larut selama 2 tahun lebih ini. Menurut Yoris dan pihak kuasa hukumnya, Yoris sendiri tidak terlalu atau tidak setuju atau tidak sependapat untuk pengajuan justice kolaborator bagi Danu karena memang kondisinya Danu telah menutup-nutupi kasus ini selama 2 tahun. Setelah mendatangi Yoris, LPSK pun mendatangi keluarga
lain, yakni ketiga kakak korban, yakni Lilis, Ida, dan Yeti di kediamannya di Jalan Cagak untuk hal yang sama, yaitu melakukan asesmen terhadap mereka terkait pengajuan justice kolaborator yang diajukan oleh Danu. Beda dengan Yoris, kalau jika keluarga kakak korban Tuti ini sangat setuju Danu mendapatkan justice kolaborator karena memang Danu memiliki keberanian dan mau membongkar kasus ini sehingga dapat menemukan tersangkanya, sehingga seperti yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian Polda Jabar saat ini sudah menetapkan 5 tersangka, yakni Danu sendiri sebagai keponakan dan keponakan angkat dari korban, kemudian Yosep suami korban, Mimin istri muda dari Yosep, dan kedua anaknya. Namun hingga saat ini baru 2 tersangka yang ditahan oleh pihak kepolisian dan 3 tersangka lainnya, yakni Mimin dan kedua anaknya, belum dilakukan penahanan karena memang belum ada keyakinan dari penyidik atau pertimbangan penyidik dan belum ada kesesuaian antar keterangan yang didapat dari yang dikeluarkan oleh Danu dan kondisi di lapangan. Selain itu, untuk hasil dan kapan akan diumumkannya, kami sempat bertanya kepada pihak atau petugas LPSK yang datang pada Kamis kemarin. Mereka belum bisa memberikan jawaban dan menyarankan untuk langsung menanyakan kepada Humas LPSK terkait pengumuman atau dikabulkan tidaknya pengajuan justice kolaborator terhadap Danu, atau diumumkannya kapan mereka akan mengeluarkan statement itu dari pihak kehumasan LPSK. Paskalis. Baik, terima kasih Hendri Irawan melaporkan langsung dari Subang, Jawa Barat.